Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Julianti dengan NIM 09031182328010 dari kelas Sirek 3A. Ini merupakan video compiler bab 1 hingga bab 8 ilmu komunikasi sebagai bentuk UAS video. Bab 1, pelatihan komunikasi. Dalam dunia kerja yang semakin terkomputerisasi, keterampilan komunikasi menjadi kunci kesuksesan, khususnya di sektor TI yang sering menghadapi tantangan komunikasi. Nah, pelatihan komunikasi membantu karyawan memahami etika, prinsip, komunikasi yang baik, dan teknik seperti mendengarkan aktif, memainkan peran dalam simulasi, serta menerapkan 7Cs komunikasi. Nah, pelatihan ini efektif bila dikaitkan dengan kehidupan nyata, misalnya menyelesaikan konflik dengan pasangan. Selain itu, pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Act dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi secara berkelanjutan. Nah, contohnya seorang karyawan IT mengikuti pelatihan komunikasi di mana ia belajar mendengarkan aktif melalui permainan peran. Dalam simulasi ini, ia diminta menjadi rekan kerja yang mendengarkan keluhan seorang klien tanpa memotong pembicaraan. Nah, pelajaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata ketika menghadapi konflik dengan pasangan, menggunakan pendekatan yang sama untuk menyelesaikan masalah tanpa argumen berlebihan. Bab kedua ada dari tata kelola untuk komunikasi. Komunikasi adalah inti dari pertukaran informasi yang terjadi di berbagai level organisasi, baik antara individu maupun kelompok. Nah, tata kelola organisasi bertujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang dan manajemen yang terstruktur melalui pengambilan keputusan yang relevan. Komunikasi dapat bersifat verbal seperti pidato dan diskusi maupun nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Prinsip dasar komunikasi meliputi 7Cs termasuk kejelasan, kesopanan, koherensi, dan lainnya. Pemahaman terhadap gaya komunikasi ini juga sangat penting untuk mendukung kolaborasi yang efektif. Nah, contohnya, dalam sebuah rapat kerja, manajer tim menggunakan gaya komunikasi koheren dan sopan untuk menjelaskan perubahan jadwal proyek kepada timnya. Ia juga menyampaikan informasi melalui email tertulis yang menggunakan prinsip 7Cs untuk memastikan semua anggota memahami pesan dengan jelas. Lalu bab 3 ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini adalah media penting untuk menyampaikan informasi dalam bentuk email, laporan, atau materi pemasaran. Nah, bentuk komunikasi ini meliputi komunikasi berbasis tindakan, komunikasi persuasif, komunikasi negatif, dan komunikasi informatif. Setiap bentuk memiliki peran spesifik, seperti mempengaruhi penerima atau menyampaikan fakta secara jelas. Nah, efektivitas komunikasi tertulis ini bergantung pada kejelasan, struktur, dan relevansi isi yang disampaikan. Contohnya, seorang mahasiswa menulis email kepada dosennya untuk meminta perpanjangan tenggat waktu tugas. Ia menggunakan format komunikasi tertulis berbasis tindakan yang akan secara langsung menjelaskan alasan dan menyatakan dengan jelas apa yang ia butuhkan, sehingga email mudah dipahami dan mendapatkan respon yang sesuai. Lalu bab 4 ada komunikasi efektif, mendengarkan dan bertanya. Komunikasi efektif tidak hanya soal berbicara dengan baik, tetapi juga mendengarkan secara aktif. Nah, mendengarkan ini membantu memahami isi pesan, cara penyampaian, dan makna tersembunyi di baliknya. Hambatan seperti gangguan fisik, mental, dan lingkungan dapat mempengaruhi efektivitas dari komunikasi ini. Teknik bertanya yang tepat, seperti pertanyaan terbuka dan tertutup, dapat membantu memperjelas informasi dan memperkuat hubungan interpersonal.
Nah, fokus pada mendengarkan, berbicara dengan baik, dan membangun hubungan yang kuat adalah kunci kesuksesan dari komunikasi. Andin, ya kenapa kan? Kamu udah tahu belum kita nanti mau liburan kemana? Aku kepikiran ke Bali sih. Menurut kamu gimana? Wah, bagus banget itu. Aku udah lama sih nggak ke Bali. Nanti kita buat random kegiatan untuk di sana ya. Oke, berarti nanti aku cari-cari lokasi dulu ya buat kita di sana. Kalian nanti kita diskusi lagi. Wih, gak sabar banget. Terima kasih Andin. Oke, sama-sama. Nah, lalu ada bab 5, komunikasi telepon. Komunikasi telepon ini adalah bentuk komunikasi verbal yang membantu persiapan, profesional, dan nada suara yang ramah. Itu sangat dibutuhkan. Dalam organisasi TI, komunikasi telepon digunakan baik antara karyawan maupun karyawan dengan pelanggan. Nah, etika bertelepon seperti berbicara dengan jelas, tidak multitasking selama panggilan, dan menjaga profesionalisme sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efektif. Selain itu, menjaga waktu dan langsung ke inti percakapan membantu meningkatkan efisiensi komunikasi telepon. Oh iya, nomor pesanan saya 369 atas nama Fadil Rizky. Baik, terima kasih Bapak Fadil. Mohon ditunggu sebentar ya, saya akan mengecek status pesanan Anda. Bab 6, komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka ini adalah metode komunikasi yang paling efektif karena memungkinkan pemanfaatan seluruh aspek komunikasi verbal maupun non-verbal. Namun, metode ini tidak selalu praktis untuk semua situasi. Jenis komunikasi tatap muka meliputi pertemuan formal, informal, rapat kelompok, seminar, dan interaksi virtual. Kelebihannya terletak pada kemampuan membangun koneksi langsung dengan lawan bicara, sehingga sulit dicapai melalui komunikasi lainnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Terima kasih telah datang untuk wawancara hari ini. Mari kita mulai langsung aja ya. Bab 7, presentasi. Presentasi adalah komunikasi formal yang dirancang untuk menyampaikan informasi, ide, atau produk secara efektif kepada audiens. Persiapannya ada memahami tujuan, menganalisis audiens, dan membuat materi yang relevan serta menarik. Presentasi yang baik berfokus pada audiens, menggunakan slide sebagai panduan, bukan daftar bacaan, dan membangun koneksi melalui keterampilan berbicara yang baik. Nah, ada 4 jenis presentasi: informasional, motivasi, persuasif, dan promosi. Kunci kesuksesan presentasi ini adalah persiapan yang matang, manajemen waktu, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan gaya dengan audiens. Dan apa benefitnya? Nah, sebelum kita bahas mengenai benefitnya, kita harus tahu nih apa publishing itu. Di sini ada nggak yang bisa bantu jawab apa sih publishing itu? Nah, yang terakhir itu bab 8, laporan, proposal, dan kasus bisnis. Ini merupakan bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga menyampaikan informasi penting dengan jelas. Nah, laporan memberikan data berbasis fakta untuk analisis. Sementara proposal digunakan untuk menawarkan produk atau layanan kepada calon pelanggan. Lalu komunikasi bisnis di sisi lain memberikan justifikasi untuk tindakan tertentu yang biasanya bersifat komersial. Nah, setiap dokumen ini harus dirancang dengan struktur yang jelas dan tujuan spesifik agar efektif menyampaikan pesan yang dimaksudkan. Nah, ini merupakan daftar isi dari business case. Lalu ini ada daftar isi dari proposal. Dan yang terakhir ini adalah daftar isi dari laporan bisnis.